kegiatan ini. Dasar hukum yang kita pakai di sini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Yang berikut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, dan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang pengangkatan Satuan Tugas Khusus di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini adalah untuk membangun kolaborasi dan sinergi bersama dengan stakeholder di daerah Papua, baik Papua Tengah, untuk menanggulangi masalah pengangguran dengan tingkat pengangguran yang begitu tinggi. Tujuan dari acara ini adalah untuk menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan dan juga penurunan angka pengangguran di Provinsi Papua Tengah. Sasaran kita adalah sasaran yang dicapai melalui pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Masalah pengangguran yang terjadi itu dimunculkan karena ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi kualitas yang dibutuhkan pasar kerja. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah terjadinya kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna dan pencari kerja. Belum ada komunikasi yang baik. Langkah-langkah yang telah kami lakukan, Bapak Sekda, kami telah melakukan groundbreaking atau ngopi barapen, ngobrol pintar bareng pengusaha. Kami sudah lakukan di Kabupaten Mimika. Kami sudah lakukan itu pada bulan kemarin tanggal 25 ya. Kami sudah lakukan itu. Yang jadi persoalan hari ini dengan adanya kami selaku Satgas Pengangguran, kami juga sudah membuka loket untuk pendaftaran pengangguran dari tanggal 18 sampai dengan 30 Oktober kemarin. Jumlah yang sudah terdaftar untuk kami di dinas provinsi, minta maaf untuk kabupaten karena ini tugas kabupaten, tapi ada langkah-langkah intervensi yang gubernur lakukan, yaitu bahwa sudah terdaftar 771 secara langsung. Sedangkan untuk yang lewat media online itu kita sudah sampai dengan 1.500 orang hari ini. Masyarakat miskin baru dengan memberikan perlindungan sebanyak 20.000 masyarakat di Kabupaten Mimika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD tahun 2023. Dan ini dengan keluarnya peraturan gubernur, kami juga berharap seluruh kabupaten maupun provinsi yang ada di Papua Tengah ini juga sama-sama memberikan dukungan. Dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini, kita bersama-sama mampu menanggulangi timbulnya masyarakat miskin baru. Dengan sebagai contoh, Bapak Ibu, juga di Papua, di Mimika, Bapak Bupati juga mengeluarkan edaran
yaitu dengan meminta kepada pelaku usaha juga ikut ambil bagian dengan melalui CSR, memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mimika. Dan bekerja, karena jujur kami sampaikan bahwa dari awal terbukanya perkebunan sawit ini, kami sudah melakukan banyak program CSR juga, termasuk putra daerah, dalam hal ini OAPS dan pemilik hak wilayah. Itu 2012-2013 kami menyekolahkan pemilik tanah adat atau orang asli Papua sebanyak 15 orang selama 1 tahun yang diberi gaji tiap bulan. Namun yang bertahan sampai dengan saat ini, puji Tuhan, itu ada sekitar 4 orang saja. Yang lainnya mengundurkan diri. Dan semua yang ada sekarang ini adalah di level staff. Yang satu di senior asisten IR, Industrial Relation, yaitu dari pedalaman, yaitu saudara Yafet Magai. Dialah yang bertahan, yang juga selalu memberi pembinaan kepada tenaga kerja soal aturan. Dan juga berkat kolaborasi yang baik selama ini hari ini terkait dengan launching peraturan Gubernur Papua Tengah nomor 44. Kami ingin sampaikan terkait dengan program sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu bahwa tambang Grasberg Freeport tahun 2019 sudah berakhir dan Freeport sekarang cenderung ke tambang bawah tanah. Dan hari ini kita memberikan kesempatan terbaik kepada lulusan-lulusan baru dari perguruan tinggi terbaik untuk bergabung bersama dengan kami. Ini adalah kali pertama PT Freeport hadir di Provinsi Papua Tengah untuk melakukan seleksi. Kami berharap dapat dimanfaatkan ini dengan baik sehingga memberikan kesempatan yang luas, terutama bagi OAP ya, orang asli Papua. Saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan program ini, bahwa program ini memang diperuntukkan bagi lulusan baru. Artinya jika adik-adik yang belum punya pengalaman tetapi sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan. Seperti yang saya sampaikan, kita adalah perusahaan tambang, mayoritas yang dibutuhkan adalah teknik. Dan apabila memenuhi kriteria, akan ada proses seleksi. Kami telah datang minggu lalu izin Pak Kadis untuk melakukan survei di beberapa tempat yang ingin kami lakukan tes. Mudah-mudahan di awal November jika tidak ada halangan dan apabila seleksi berkas banyak yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, kami akan melakukan tes awal di sini. Jika metodologis dan lain-lain, seperti yang telah saya jelaskan bahwa tambang kita adalah menggunakan tambang skala dunia, kita menggunakan teknik teknologi baru. Tetapi bagi mereka yang kemampuan dasarnya tercukupi dan lolos dari seleksi, mereka akan kami didik untuk menjadi tenaga-tenaga yang terampil. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan support kepada kami sehingga kami bisa melakukan proses seleksi di tempat ini. Kami mohon maaf apabila dalam perjalanan nanti ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dari kami. Selamat pagi. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Paul Lali selaku HR PT Freeport Indonesia yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Penting kita sudah launching dia di Sima. Yang kedua, kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, inflasi. Inflasi kemarin kita launching juga di Makimia Legari, sekaligus kerjasama dengan Nabire. Yang hari ini kita meluncing untuk pengentasan atau percepatan pengentasan pengangguran di Provinsi Papua Tengah.
Kita tahu bersama jumlah pengangguran tadi sudah disampaikan oleh Kepala SDM Provinsi Papua Tengah sekitar 14.800-an. Mungkin ini yang mendaftar, yang terdata. Tetapi mungkin masih banyak juga yang belum terdata. Persen progres kegiatan. Kalau di Provinsi Papua Tengah kita masih berada 20 sampai ke 50% di tingkatan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Sehingga masih sangat bisa dilaksanakan. Mungkin nanti Pak SDM dengan Kadis PU Perhubungan itu yang memiliki nilai-nilai lumayan tinggi, segera kita panggil untuk memastikan pembangunan jalan di lokasi A dari jumlah tenaga kerja sekian, dia harus merekrut orang asli Papua sekian. Itu harus itu. Dan tadi sudah disampaikan jumlah angkatan kerja yang saat ini secara manual maupun secara online sudah mencapai 1.500. Dan itu mungkin bukan hanya di Nabire Pak ya, mungkin seluruh 8 kabupaten. Nah, silakan itu difasilitasi untuk hal-hal demikian. Itu bicara di sektor pemerintah. Sektor swasta yang tadi disampaikan oleh Nabire Baru dan PT Freeport. Kami tahu standar PT Freeport sangat tinggi, tetapi kami juga sudah melakukan ngopi barapen kemarin, ngobrol pintar dengan kurang lebih 300-an pengusaha Pak ya, yang kemarin di Timika. Rekan-rekan subkon dari PT Freeport itu sudah bersedia untuk menerima tenaga kerja baru. Ada diskresi yang diterbitkan oleh subkon tersebut untuk menerima program yang kita tawarkan. Akan tetapi memang disampaikan juga, tolong skillnya diperhatikan. Nah, saat ini, kondisi saat ini, kalau kita membuka lapangan balai latihan kerja, infrastrukturnya pasti kita setidaknya 2-3 tahun. Dan pergerakan ekonomi itu akan sangat sulit untuk kita capai. Kami juga mendengar dan sudah datang ke kami Pak Paul terkait rencana reklamasi di Freeport untuk menyelesaikan masalah tailing. Dan tailing yang ada di sana sudah sampai pembahasannya di DPR RI dan DPD RI. Ini membutuhkan tenaga kerja mungkin sampai puluhan ribu. Yang kami tahu sedikit karena timnya sudah datang ke kantor kami. Kalau ini kita bisa serap, saya percaya dan saya sangat percaya bahwa Papua Tengah ini bukan lagi pengangguran, tapi kita mungkin mengimpor tenaga kerja. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa digunakan, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kembali lagi ke tempat atau angkatan kerja yang kita siapkan ini. Jangan sampai sudah dikasih kesempatan tetapi tidak memaksimalkan pekerjaan, pada akhirnya nanti yang namanya perusahaan pasti punya aturan. Ketika tidak tercapai jamnya, tidak tercapai jumlah kinerjanya, sementara waiting listnya banyak, pasti ini akan dikeluarkan dan masuk yang baru. Ketika masuk yang baru, ya ini mungkin lebih berproduktivitas, sehingga kita tidak bisa mengintervensi arah kebijakan, arah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di masing-masing perusahaan. Dan ini secara nasional juga terjadi, bukan hanya kita di Papua. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar tenaga kerja asing yang mohon maaf dari satu negara ketika melaksanakan program strategis nasional dihadirkan, ini secara nasional juga menjadi masalah. Dan kita berharap di Provinsi Papua Tengah, anak-anak yang kita siapkan ini, angkatan kerja yang kita siapkan ini, loyallah terhadap perusahaan yang sudah merekrutnya. Habis itu bikin pertanggungjawaban, selesai besok entah apa yang terjadi. Kita mau besok ini semua yang kita diskusikan, 8 kabupaten jelas siapa namanya, kemana kita harus kirim, apa yang harus kita lakukan supaya dia menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Saya rasa tujuannya itu. Tujuannya itu berapa investasi yang masuk, kita dorong, tolong pakai anak-anak ini.
tapi anak-anak ini siap untuk bekerja untuk Papua Tengah. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023, saya Anwar Damanik mewakili Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah meluncing dengan resmi Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penerimaan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah. Kita meluncing Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 44 tentang penyelenggaraan program penjaminan sosial dan ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah. Juga kami tandai dengan penyerahan pergub ini kepada Bapak Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika. Untuk itu kami serahkan. Kameramen. Terima kasih kepada Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan masuk di dalam acara istirahat dan sambil